Lupakan gambaran profesional yang kaku di tanah suci. Masjidil Haram dan Nabawi baru aja dioperasikan layaknya sebuah smart city tercanggih di dunia. Arab Saudi baru aja melakukan pertaruhan besar dengan mengintegrasikan AI dan autonomous system ke dalam rangkaian ritual ibadah yang paling sakral. Ini bukan cuma soal kemewahan, melainkan sebuah manajemen yang presisi. Kita masuk chapter 1, Robobus and Autonomous Transport. Kita mulai dari Madinah. Masjid Kubah baru aja jadi saksi sejarah dengan peluncuran Autonomous Robobus. Ini adalah sebuah kendaraan tanpa pengemudi dengan menggunakan teknologi light detection and ranging serta sensor 360 derajat untuk mendeteksi rintangan di jalan. Kendaraan ini dirancang khusus untuk menuju Masjid Kuba yang bisa menampung hingga 20 jemaah. Saudi ingin mengurangi polusi suara dan emisi karbon di area suci. Kendaraan ini sepenuhnya bertenaga listrik dan terhubung langsung ke pusat kendali yang bisa memantau pergerakan kendaraan. Ini adalah bagian dari rencana peluasan Masjid Kuba hingga 10 kali lipat dari ukuran saat ini. Robobus nanti akan jadi tulang punggung transportasi otonom yang akan mengatur mobilitas jemaah di sana. Robobus ini nggak dijalankan sendiri oleh Saudi. Saudi Data and AI Authority, mereka menggandeng perusahaan asal Prancis yaitu EasyMile. Mereka juga bekerjasama dengan perusahaan China untuk membuat sistem navigasi yang mampu membaca kondisi lapangan yang dinamis. Selain itu, kolaborasi ini juga melibatkan para peneliti dari King Abdullah University of Science and Technology. Mereka memastikan sinar lidahnya berfungsi secara optimal di tengah paparan sinar matahari yang sangat hebat di Madinah yang bisa mencapai 45 derajat Celcius. Secara finansial, Robobus ini menghabiskan dana hingga 120 juta USD. Dana ini mencakup pengadaan Robobus serta pembangunan sebuah infrastruktur untuk pengisian daya cepat di sekitar area Masjid Kuba. Kita masuk chapter 2, Cameras AI dan Crowd Control. Ini adalah jantung dari keamanan haji, AI Powered Crowd Management. Sekarang Masjidil Haram dilengkapi dengan ribuan kamera yang bukan cuma merekam, melainkan juga bisa berpikir. Kamera ini dilengkapi dengan teknologi algoritma biometrik dan heatmap analisis yang bisa menghitung jumlah kepadatan jemaah per meter perseginya yang ada dalam masjid. Kalau kepadatan jumlah jemaah sudah mencapai ambang kritis, mereka langsung memberikan notifikasi kepada para petugas di lapangan. Nantinya mereka akan menutup akses pintu tertentu dan mengalihkan arus jemaah. Teknologi ini dirancang untuk mencegah terjadinya tragedi desak-desakan. AI bisa memprediksi titik jenuh kepadatan 15 hingga 20 menit sebelum hal itu benar-benar terjadi. Ini adalah level keamanan yang belum pernah dicapai oleh manajemen massa manapun di dunia sebelumnya. Untuk arsitektur kamera AI ini, Saudi bekerja sama dengan Alibaba Cloud melalui implementasi teknologi City Brand yang telah disesuaikan dengan landscape makro kota Mekah. Pada komputer vision untuk pengenalan wajah dan biometrik, Saudi bekerja sama dengan salah satu perusahaan yang terbesar di dunia, yaitu SenseTime. Nah, untuk mengadakan ribuan kamera AI ini, Saudi mengeluarkan dana hampir lebih dari 450 juta USD. Sebenarnya kosmalnya bukan pada harga fisik kameranya, melainkan pada pembangunan infrastruktur supercomputing yang ada di Mekah. Selain itu, untuk computer vision juga memerlukan update software yang mana nantinya bisa memproses jutaan data per detik tanpa adanya delay atau data crash. Dan biaya lisensi computer vision untuk software yang harus aktif selama 24 jam penuh yang akan proses data jemaah nantinya. Kita masuk chapter 3, The Robotic Workforce. Kalau kalian datang ke Masjidil Haram atau Nabawi, kalian pasti sering berpapasan dengan karyawan logam. Saudi telah mengoperasikan lebih dari 10 jenis robot berbeda di 2 masjid suci ini. Pertama, Fatwa Robot. Robot ini dilengkapi dengan teknologi touchscreen atau layar sentuh, serta bisa bicara dengan 11 bahasa berbeda, termasuk bahasa Indonesia. Robot ini terhubung langsung dengan para ulama senior di Saudi, yang mana mereka bisa menjawab pertanyaan seputar agama secara akurat. Kedua, Sterilization and Cleaning Robots. Robot ini dilengkapi dengan teknologi ozone and UVC light. Robot ini bisa melestarikan area masjid seluas 600 meter persegi secara singkat tanpa mengganggu aktivitas jemaah. Ketiga, Zam-Zam Robot. Robot ini tugasnya membagikan air zam-zam kepada para jemaah sekalipun di lokasi yang paling padat. Secara hardware, robot-robot ini banyak disuplai dari manufaktur terkemuka dari Jepang dan Korea Selatan. Namun secara software, terlebih lagi pada Natural Processing Language, Saudi bekerjasama dengan Huawei untuk menanamkan kemampuan komputasi bahasa lokal. Dengan artian,
Nantinya, para robot bisa memahami dialek dan aksen bahasa yang dibawa oleh para jemaah dari seluruh dunia. Untuk mengadakan optimisasi dan merawat robot ini, Saudi mengeluarkan biaya lebih dari 85 juta USD. Dana ini dialokasikan untuk pembuatan fasilitas khusus untuk perawatan para robot di bawah tanah Masjidil Haram. Dan juga dana ini digunakan untuk merawat agar AI pada robot bisa sinkron sama regulasi fikih terbaru. Kita masuk chapter 4, Nusuk App and BIH Ecosystem. Secara digital, senjata utama Saudi adalah Nusuk App. Ini bukan sekadar aplikasi pendaftaran, melainkan ini adalah super app logistik. Ini tiap jemaah diwajibkan mempunyai Nusuk Smart Card yang dilengkapi dengan data medis, lokasi hotel, hingga izin ibadah atau tasreh. Kartu ini juga dilengkapi dengan teknologi NFC, di mana para petugas bisa men-scanning kartu jemaah tanpa perlu dokumen tambahan. Teknologi ini juga menggunakan GPS untuk membuat panduan navigasi di area masjid yang luasnya mencapai jutaan meter persegi. Jadi, kemungkinan jemaah tersebut bisa ditekan seminimal mungkin. Skalabilitas app ini didukung oleh infrastruktur data center global milik Google Cloud dan Microsoft Cloud, yang mana mereka baru aja membuka wilayah cyber di Saudi. Kemitraan ini memungkinkan aplikasi nggak tumbang ketika digunakan oleh puluhan juta jemaah secara bersamaan ketika musim haji. Nah, untuk lapisan keamanannya, Kementerian Haji Umroh Saudi bekerja sama dengan yaitu Trend Micro untuk mengaudit sistem enkripsi data pribadi jemaah. Transformasi digital dan peluncuran Nusuk App ini, Saudi mengeluarkan biaya lebih dari 310 juta USD. Dan ini nanti akan dialokasikan untuk sewa cloud server berstatus global, berspesifikasi tinggi, dan juga untuk pembuatan kartu nusuk berbasis NFC. Dan yang kalah penting adalah integrasi visa elektronik di seluruh kedutaan Saudi di seluruh dunia. Kita masuk chapter 5, Price Innovation. Segala kemewahan ini didanai oleh Public Investment Fund Saudi. Saudi mulai mengalihkan ketergantungan minyak ke layanan jasa dan pariwisata religi. Investasi ini adalah strategi scaling. Saudi berencana menampung 30 juta jemaah umroh pada tahun 2030. Tanpa bantuan AI dan robotika, mengelola 30 juta orang per tahun adalah hal yang sangat mustahil. Melalui skema PIF, Saudi gak hanya membeli putus teknologi tersebut, melainkan juga mereka mewajibkan adanya transfer teknologi. Artinya, setiap perusahaan global yang masuk proyek Saudi, mereka harus membuat pusat riset lokal dan melatih para insinyur muda Saudi di bawah program National Strategy for Data and AI. Saudi sedang mempersiapkan diri menjadi produsen smart city tercanggih di kawasan Timur Tengah dengan ekosistem haji sebagai laboratorium utamanya. Kalau kita bicara angka secara presisi, dana yang dikeluarkan untuk restrukturisasi teknologi ini memakan hampir lebih dari 20% dari total biaya visa Saudi 2030. Bagi pemerintah, ini adalah biaya yang masuk akal karena efisiensi yang dihasilkan, mulai dari penurunan pekerjaan secara manual dan optimalisasi waktu ibadah jemaah selama di tanah suci. Dan ini diproyeksikan akan return on investment pada 7 tahun operasional. Nah, kesimpulannya, ibadah haji dan umroh di masa depan sangat bergantung pada teknologi AI yang sangat presisi. Dengan hadirnya teknologi dan AI, bukan menghilangkan khusyuan jemaah, melainkan membuat jemaah lebih aman, damai, dan tenang selama beribadah. Nah, menurut kalian, apakah dengan adanya teknologi ini menghilangkan spiritualitas jemaah atau bahkan membantu jemaah lebih khusyuk ketika beribadah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, nanti kita akan diskusi bersama. Yang nonton video ini sampai akhir, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe channel ini untuk informasi menarik lainnya. Gue Nabil, stay informed, stay curious. See you in the next video.